Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada adik-adik peserta didik baru di SMK Negeri 1 Jiwering. Senang bertemu Anda pada kesempatan pagi hari ini. Materi MPLS yang kedua. Mohon maaf tidak mengurangi rasa protokoler kesehatan untuk COVID-19. Saya akan melepas masker dulu karena kami pada posisi aman. Ya, semoga diri Anda semuanya aman juga. Ya, perkenalkan saya nama Bapak Budiwiyato SPD. Saya dipercaya di SMK Negeri 1 Jiwering ini untuk memberikan materi MPLS bagi saudara semua tentang pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Banyak kita dengar masalah hukum di Indonesia dan mengapa Indonesia juga melakukan hukum. Dasarnya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyinya. Makna pasal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku. Itu maknanya. Kemudian kita perkenalkan pada diri Anda apa pengertian hukum itu. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Sebagaimana yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian apa yang menjadikan tujuan hukum? Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan masyarakat dalam struktur sosial yang teratur. Demikian pendapat Mokhtar Kusumaatmadja. Kemudian apa pengertian kesadaran hukum itu sendiri? Kesadaran dari diri seseorang yang tanpa tekanan, perintah, ataupun paksaan dari luar agar tunduk serta patuh terhadap hukum. Para siswa yang berbahagia, kita perlu mengerti juga pentingnya kesadaran hukum bagi diri Anda selaku peserta didik. Kesadaran hukum bagi diri Anda di lingkungan masyarakat diharapkan Anda dapat mentaati peraturan yang berlaku dalam struktur sosial masyarakat di lingkungan seperti di tempat tinggal Anda masing-masing. Kemudian kesadaran hukum bagi Anda di mana Anda nanti di lingkungan sekolah dapat bermanfaat untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab sehubungan dengan hak dan kewajiban Anda selaku peserta didik nanti selaras dengan peraturan-peraturan yang berlaku di SMK Negeri 1 Jiwering. Kemudian dalam berbangsa dan bernegara, jelas saudara tidak lepas setelah dari anggota masyarakat, anggota sekolah, Anda nanti akan berpartisipasi dalam dunia hukum di kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang akan Anda rasakan, apa yang akan Anda peroleh dari kesadaran hukum itu sendiri, Anda nanti akan sadar terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam pemerintah yang dapat mewujudkan sikap perilaku Anda sebagai warga negara yang baik. Contoh, nanti kalau Anda melakukan sesuatu perjalanan, di sana ada tata tertib lalu lintas, Anda juga bisa melaksanakan atau mentaati tata tertib rambu-rambu di sepanjang perjalanan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah sehubungan dengan korupsi. Ngeri kalau kita mendengar bahasa ngeri ya. Ya. Putra-putriku yang terbaik, jangan sampai berlarut-larut kasus korupsi ini berada di bumi Indonesia tercinta. Namun sebelum ke sana, apa tahu sesungguhnya korupsi? Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan
guna menggali keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Ini saya kutip dari Kartono ya. Jadi intinya perbuatan korupsi itu bermuara pada kerugian negara. Kemudian apa hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi? Di antaranya satu, lemahnya pendidikan agama bagi setiap warga negara tentunya. Yang kedua, menurunnya karakter masyarakat. Mungkin banyak faktor mengapa bisa begitu. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Yang keempat, struktur pemerintahan yang lemah. Dan yang kelima adalah sanksi hukum yang lemah. Kemudian apa yang menjadi dampak korupsi? Jelas kita rasakan dampak korupsi berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ini karena mestinya pemerintah itu sebagai pelayan masyarakat bisa menangani kepentingan masyarakat dengan baik. Sehingga dengan munculnya korupsi pada pemerintah, tentu rakyat akan tidak percaya terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Cukup jelas. Yang ketiga, menyusutnya pendapatan negara. Ya ini efek dari kepentingan pribadi atau kelompok yang mengkorupsi tadi, sehingga dampaknya keuangan negara. Yang keempat, rapuhnya keamanan dan ketahanan nasional. Dengan korupsi jelas akan membuat berkurangnya anggaran, sehingga untuk kepentingan keamanan dan ketahanan nasional terkikis dari standar. Yang nomor 5, rusaknya mental kepribadian bangsa. Jelas, kalau kepribadian bangsa baik, tentu tidak akan pernah ada korupsi. Oke, yang keenam, lagi-lagi adanya hukum tidak lagi dihormati. Karena selama korupsi banyak, berarti mencerminkan penanganan korupsi yang tidak baik oleh lembaga peradilan atau lembaga hukum. Sehingga apa yang terjadi? Lembaga peradilan sendiri tidak akan dihormati oleh masyarakat. Sekarang, bagi diri Anda selaku peserta didik, apa yang dapat diupayakan untuk memperoleh sikap anti korupsi bagi diri Anda, dan apa arti pentingnya sikap anti korupsi bagi diri Anda? Yang pertama, untuk mewujudkan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif terjadinya korupsi. Sehingga dengan pendidikan anti korupsi melalui berbagai jalur, baik dari secara formal nanti di sekolah, kemudian informal di keluarga Anda masing-masing, kemudian non formal di masyarakat, ini akan mampu menanamkan nilai-nilai positif yang membentuk karakter anti korupsi bagi peserta didik. Jadi saya ulangi, pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang endingnya akan memberikan nilai-nilai positif untuk membentuk karakter Anda sebagai calon generasi penerus yang anti korupsi. Kemudian yang berikutnya adalah apa pentingnya sikap anti korupsi bagi peserta didik? Jelas, karakter peserta didik sebagai generasi penerus sangat diperlukan untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Sikap anti korupsi bagi peserta didik sangat penting posisinya di sini, agar di kemudian hari dapat mengemban amanah secara bertanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan
negaranya. Ini posisi arti pentingnya pendidikan karakter, arti pentingnya pendidikan anti korupsi bagi diri Anda. Karena posisi Anda sebagai calon peserta didik yang, mohon maaf, karena posisi Anda sebagai peserta didik yang nantinya sebagai generasi penerus bangsa ini, tentu perlu dibekali sebuah karakter yang baik, khususnya sikap anti korupsi, agar nanti bisa mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada putra-putri terbaik kami. Dengan kesempatan ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti kita bisa bergabung di lain kesempatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.